Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menjelaskan tentang makna lagu Ruang Rindu, yang dimana ruang rindu itu maknanya sangat religius, sangat perjalanan batin yang sangat dalam, yang dimana ada kata ruang rindu. Dimana ruang rindu itu yang tahu dirinya sendiri, yang tahu hanyalah dirinya. Di bait ruang rindu ada yang berbunyi seperti ini. Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Di sana berbunyi bait seperti itu menunjukkan semua alam semesta yang diciptakan, dan kita wajib mencintainya, dan itu menimbulkan yang menyesakkan dada. Tidak ada cinta yang tak menyesakkan dada pada awalnya. Pada awalnya cinta itu memang menyesakkan dada, sebab karena cinta kita bisa melakukan pengabdian yang sesungguhnya. Karena cinta hidup menjadi indah. Karena cinta semua akan terasa ringan. Dan lagi, kau datang dan pergi, oh begitu saja, semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati menggumam, di ruang rindu kita bertemu. Di sana ada bait kau datang dan pergi. Kau datang dan pergi itu maknanya berada di perasaan, berada di lafaz la ilaha illallah. Kadang kita ingat, kadang kita enggak. Jika kita melihat sesuatu yang dibarengi dengan la ilaha illallah, itu ruang rindu akan muncul. Di sana manusia tidak bisa apa-apa. Manusia hanya bisa menyaksikan. Yang membuat datang dan pergi itu dirinya sendiri. Di situ ada kata-kata mata terpejam dan hati menggumam, di ruang rindu kita bertemu. Mata terpejam itu maknanya kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa menerima semua keputusan dari Tuhan. Semua apa yang berjalan dimudahkan dari Tuhan. Ada yang rukun iman ke-6 itu iman kepada qada dan qadar. Kapan qada dan qadar? Ketika terjadi saat ini, itu yang namanya takdir yang berjalan. Tuh, kita tidak bisa apa-apa selain menerima pada waktu itu. Kalau sebelumnya, kita tidak bisa juga mengira-ngira apa yang terjadi 1 jam yang ke depan, 2 detik ke depan, tidak bisa. Kita hanya punya niatan untuk berbuat baik, untuk berbuat satu langkah yang membuat manfaat bagi seluruh rakyat, membuat langkah tidak membenci, membuat langkah tidak iri, membuat langkah tidak sombong.
Mungkin itu makna lagu itu tentang ruang rindu. Mungkin itu keterbatasan saya, hanya mengartikan sedikit tentang ruang rindu. Ya, ruang rindu itu yang makna saya artikan itu adalah doa pertama. Yang kedua, ruang rindu itu ada yang namanya berserah. Ketiga, ruang rindu itu saya artikan bersaksi di sana. Karena kumpulan cinta yang dikumpulkan itu yang bisa akan menjadi rindu. Kalau kita tidak cinta, tidak akan menemukan rindu. Kalau kita cinta terdahulu, baru kita menemukan rindu. Kadang gini, kadang kita merindukan, berarti bukan cinta yang kita tanam, yang kita benih, yang kita terus istiqomah terus menerus, itu bisa menimbulkan rindu. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana cinta kepada Sang Maha Kuasa. Pertama, ancen ati iki atos, ati iki peteng, banyak dosa, banyak hijab. Pertama itu kita harus dipancing oleh zikir. Zikir ibadah, masa afdhalul ibadah bikulil anfas. Tuhuhu wa khurujuhu lillah. Afdhalul ibadah itu joko mlebu metune nafas. Menjaga keluar masuknya nafas. Yang dimana itu waktu keluar nafas lillah, waktu menghirup nafas lillah. Nah, itu bisa menyucikan hati. Yang dimana yang batin itu suci akan bermakna qalbu mukmin baitullah. Di sana akan menunjukkan bahwasanya di dalam hati qalbu mukmin baitullah, hatinya ada mukmin iku rumah Allah, kan gitu. Nah, makanya di sini ada ruang rindu. Ruang rindu itu sudah mencapai qalbu mukmin baitullah. Gitu. Tapi bermakna luas. Ruang rindu kalau dimatikan kepada makhluk, kepada makhluk, ya kepada wanita, kepada suami istri, itu bermakna luas juga. Tapi tepatnya ini Bang Noe atau itu ini orangnya religius, mungkin di atasnya mencakup itu semua. Kalau hati ini sudah masuk qalbu mukmin baitullah, setiap nafas, setiap gerak, setiap apa yang kita perbuat itu pasti lillahi ta'ala. Tentu sholat 5 waktu fardhu muakkad. Sholat 5 waktu itu bisa kita rasakan sulit untuk lillah. Kalau belum benar-benar mengenal dan membersihkan hati. Nah, kan gitu ada inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku itu semua milik Allah. Tapi matana kita akui ini ibadahku, ini sholatku, mana lillah, tidak ada. Di situ kita melatih terus menerus, yang sholat lillah, yang berdiri lillah, terus menghitung nafas. Kalau sudah mengenal menghitung nafas, sudah bersih, artinya ada 4 tahapan: syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Syariat itu ilmu mengenal Tuhan. Ini berbeda dari makna
yang biasanya ini keterangan ketauhidan. Yang kedua torekot. Torekot ini mentafakuri diri, tafakkaru sa'atan min ibadi al-fusana. Sak temeni sesungguhnya berpikir tentang kedadian di pangeran, tentang apa yang di dalam diri, itu lebih utama dari ibadah sunnah 80 tahun. Nah ini torekot ini berpikir loh, kok iso ketegi ngalir sopo sing mompa jantung loh, jantung ki sopo sing mompa kok moro-moro ambekan dhewe. Malah itu tuh dilatih untuk keluar masuknya nafas itu loh. Siapa ya yang krungu lek saya yang kuasa, saya bisa tak menguasakan tidak sakit mata, saya bisa tak menguasakan saya sehat terus? Kan tak bisa. Semua itu ada takdir yang berjalan, yaitu Allah yang mengatur semua. Itu kalau sudah torekot lho, koroso roman sing metu lho, koroso ngamuk apa sing salah. Kalau sudah torekot sudah bersih, sudah damai dengan dirinya, sudah tidak ada bergejolak, sudah menjadi di dalam dirinya itu ditujukan kepada Allah terus. Ada yang namanya tingkat ketiga, yaitu ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal, mengenal, yang artinya di luar. Torekot ini di dalam. Torekot makanya identik dengan berzikir. Torekot berzikir loh, ini Allah, ini kan gini, berzikir di dalam diri. Nah, kalau ma'rifat itu identik dengan penyaksian. Penyaksian loh, ada teman sakit tuh, itu Allah. Kadang yang orang minta teman itu, orang minta tolong, teman minta tolong, ini langsung siapa yang disaksikan itu terus, soalnya di dalam dirinya sudah lebur Allah terus gitu. Nah kalau sudah terus ma'rifatnya ini jualan terus, terakhir hakikat. Ma'rifat ini kalau didalamkan, orang bermakrifat pasti berakhlak, orang bermakrifat pasti mempunyai welas asih. Sebab apa? Di dalam dirinya selalu bareng dengan Tuhan, selalu bareng dengan Allah, yang dimana Allah itu punya sumpah, yang kita pernah sumpah Bismillahirrahmanirrahim, setelah menyebut asmanya Allah. Bismillah, setelah menyebut asma Allah yang maha welas dan asih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kalau kita tidak welas dan asih, berarti kita belum mengikrarkan di mana setiap gerak kita ini adalah bismillah. Sedangkan orang bermakrifat itu harus bismillah. Setiap melakukan pekerjaan itu harus bismillah. Soalnya ada di luar, yang di dalam diri zikir, pikir mengingat. Nah, yang di luar bismillah, melakukan pekerjaan apapun diawali bismillah, mau minum bismillah, mau kerja bismillah. Terus kalau kita sudah baca bismillah, terus tidak bisa keluar mengekspresikan tentang bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti kita masih terus dilatih, harus bisa terus, harus bisa mempraktekkan itu semua sampai apa nih, sampai nafas terakhir. Mungkin itu dari saya. Yang pertama ruang rindu, yang kedua
merupakan ilmu ketauhidan. Yang ketiga itu tentang tahapan di mana syariat, thariqat, makrifat, hakikat. Mungkin itu dari saya. Kalau ada tutur kata saya yang salah, mohon komen dan tolong dibenarkan. Saya manusia biasa, punya salah, dan saya ini masih belajar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mungkin ada tutur kata yang salah, mohon komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.